Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Saibatul Aslamiyah. Saya mahasiswa Uniwara kelas Interkoneksi Keramat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hikayat sebagai tugas sejarah sastra yang diampu oleh dosen Tristan Rohmawan MPD. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian hikayat. Hikayat adalah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Jadi, hikayat ini adalah dongeng yang umumnya diceritakan dalam bahasa Melayu. Tema yang diangkat ke dalam karya sastra hikayat ini pada umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang dengan keajaiban dan mukjizatnya. Latar dalam kisah-kisah yang dituliskan ke dalam hikayat kebanyakan adalah latar zaman dahulu seperti kisah kerajaan, sehingga hikayat juga disebut sebagai prosa lama. Ciri-ciri hikayat. 1. Menggunakan Melayu klasik. Layaknya prosa dan tulisan lama lainnya, penggunaan bahasa dalam sastra hikayat ini menggunakan bahasa klasik. Jadi, bahasa yang digunakan dalam hikayat ini layaknya prosa dan tulisan lama lainnya, yang secara latar menggambarkan kisah-kisah pada zaman dahulu, yakni menggunakan bahasa Melayu klasik yang sudah mulai jarang digunakan sekarang ini, sehingga hikayat akan tampak unik dan semakin memiliki nilai seni yang tinggi. Yang kedua, bertema kerajaan. Alur dan latar belakang yang diambil untuk kisah-kisah dalam hikayat paling sering bertemakan kerajaan. Dengan gaya bahasa klasik yang menambah nuansa lawas yang tetap menarik dan memiliki nilai etik yang berbeda. Ketiga, statis. Bersifat statis atau tetap. Hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Selama penulisan dan penggambaran kisah-kisah di dalam hikayat tidak memiliki banyak perubahan yang berbeda dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. 4. Tradisional. Selalu menanggung tradisi dan budaya masyarakat pada masanya. Semua tradisi tergambarkan dengan baik dalam kisah-kisah yang diangkat menjadi hikayat. Selain itu, hikayat juga syarat akan makna dan amanat yang dapat dicontoh. Yang kelima, bersifat edukasi. Memiliki amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran oleh para pembacanya. Hikayat yang sejatinya tidak diketahui pengarangnya. Ini memiliki banyak unsur-unsur yang mendidik kita agar melakukan kebaikan, tenggang rasa terhadap sesama, saling menghargai, mencintai sesama manusia, dan masih banyak lagi nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Jenis-jenis hikayat. Jenis hikayat dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi historis dan segi isi cerita. Historis. Jenis hikayat memang sebagian besar ditemukan dalam bahasa Melayu, namun ada beberapa bahasa lain yang juga ada di dalam hikayat. Hal ini terjadi karena hikayat itu sendiri berasal dari beberapa negara dengan bahasa, latar belakang, agama, dan sejarah yang berbeda, seperti Melayu, Jawa, India, dan Arab Persia. Isi cerita. Jenis hikayat lain yang dapat dilihat berdasarkan isi atau ceritanya terbagi ke dalam beberapa cerita. 1. Sejarah. Mengisahkan tentang tokoh atau kejadian bersejarah lainnya. 2. Biografi.
fokus terhadap satu tokoh utama saja. Hikayat biografi ini biasanya berfokus terhadap satu tokoh utama saja. Tokoh utama tersebut bisa jadi memang diambil dari tokoh nyata ataupun tidak. Namun secara keseluruhan alur cerita hanya menceritakan segala hal tentang tokoh tersebut. 3. Agama. Menceritakan tentang salah satu tokoh agama. Kebanyakan hikayat agama ini menceritakan tentang salah satu tokoh agama, salah satu peristiwa yang ada dalam satu sejarah agama tersebut, ataupun sekedar nilai-nilai yang ajaran dalam suatu agama. Yang keempat, peristiwa. Menceritakan tentang sesuatu peristiwa besar yang memang pernah terjadi. Hikayat juga menceritakan tentang sesuatu peristiwa besar yang memang pernah terjadi, meskipun dalam penggambarannya dipercantik dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Yang kelima, cerita. Mengisahkan cerita-cerita roman percintaan. Hikayat terkadang juga mengisahkan cerita-cerita roman percintaan. Terkadang hikayat ini tetap memiliki latar belakang sejarah. Namun, roman fiksi juga kerap dijumpai di beberapa hikayat. Bentuk-bentuk hikayat. Hikayat yang berasal dari beberapa percampuran budaya ini menghadirkan banyak jenis dan bentuk. Bentuk hikayat dilihat cara penggambarannya. 1. Cerita rakyat. Hikayat cerita rakyat ini adalah hikayat yang digambarkan dengan jenaka. Pada umumnya, inti cerita hikayat ini mengisahkan asal muasal suatu tempat atau benda. Yang kedua, roman. Sesuai namanya, hikayat roman ini adalah hikayat yang bercerita mengenai kisah kasih asmara dan kisah rumah tangga. Ketiga, epos. Epos adalah bentuk hikayat yang menceritakan tentang kepahlawanan seseorang. Yang keempat, tambah. Hikayat tambah ini adalah hikayat yang menceritakan pedoman kehidupan sehingga dalam kisahnya mengandung banyak amanat yang dapat dipetik. Yang kelima, kara. Hikayat kara ini adalah bentuk hikayat yang fokus terhadap seseorang tokoh terpuji, sehingga kara ini termasuk ke dalam jenis hikayat biografi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.